perkembangan zaman. Kita ini ke IT itu udah canggih banget ya. Sekarang bahkan ada yang disebut dengan apa itu intelektual buatan, gitu. Apa yang disebut dengan saya lupa istilahnya. Itu sampai nanti peran-peran manusia ini digantikan oleh itu, oleh seperti gambar atau apa begitu ya. Otak manusia ini bisa digantikan oleh otak yang teknologi itu. Bahkan kalau ngitung apa begitu itu cepat sekali dengan model itu. Gitu. Nah, begitu cepatnya teknologi ini, apakah agama masih diperlukan? Jadi ternyata kan perkembangan teknologi yang begitu pesat, ibadah haji masih ada, sholat masih diperlukan, bahkan sangat penting karena ada banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang terlalu mengunggulkan akalnya malah menjadi rusak ya, akhlaknya. Saya prihatin sekali ketika pemilu ini banyak pakar-pakar yang kemudian karena membela capresnya masing-masing jadi lupa apa yang disebut dengan etika. Artinya barangkali memang diperlukan dalam keadaan zaman maju apapun gitu ya. Jadi akhlak itu, terus etika itu sangat diperlukan. Terus pun menurut jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dunia ini memang semakin modern. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Habib ya. Beberapa minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu kan, saya sekan sakit dari 1 bulan ini. Saya ketemu teman saya itu yang ahli di bidang itu, Mas Habib, di Surabaya. Saya ditunjukin ini. Ternyata untuk menulis itu cepat cukup. Sekali. Ya, ternyata karena tulisan-tulisan saya lewati Google, Facebook, lalu kemudian juga di internet, di media sosial itu banyak. Ternyata untuk menulis judul ya, satu topik tertentu itu hanya enggak 2 menit 3 menit sudah dapat berlembar-lembar. Iya, dia buat artikel. Jadi dia membuat contoh misalnya bagaimana pandangan saya tentang pesantren di masa depan itu kan. Dia hanya Imam ingin tahu bagaimana pandangan saya tentang pesantren masa depan. Dia lalu judul ini ternyata hanya dalam waktu itu sudah berlembar-lembar, Mas Habib. Dan cepat. Itu katanya itu bisa nanti dipakai untuk nulis paper, bahkan skripsi, tesis, disertasi itu bisa seperti itu, bisa berpuluh-puluh halaman kayak begitu ini. Ini kan luar biasa sebetulnya. Itulah wajar kemudian orang bertanya-tanya. Kalau dunia sudah kayak begini, agama itu apa masih perlu? Nah, sebetulnya jawabnya mudah, Mas Habib. Dalam hidup ini ada hal-hal yang manusia sendiri bisa menyelesaikannya. Hanya kalau itu belum, ya, karena memang teknologinya belum ditemukan. Tapi dari riset-riset yang dilakukan di kampus-kampus, di pusat-pusat riset, lalu kemudian dicapai sebuah cara yang paling cepat, paling tepat, paling modern untuk menyelesaikan masalah. Termasuk juga apa yang yang Mas Habib katakan tadi, bahwa untuk membuat makalah pun tidak harus lalu pakai nulis, apalagi di tangan dengan ketik, tapi sudah kayak begitu itu kan. Yang itu manusia sendiri bisa. Terkait dengan kehidupan di dunia, itu bisa manusia sendiri. Kalau suatu kelompok tertentu masyarakat belum bisa, itu bukan karena tidak bisa, karena belum bisa aja. Seperti misalnya hal yang yang ini sifatnya juga fisik ya. Ketika tahun yang lalu ya saya pergi ke Rusia itu Mas Habib, untuk mengatasi macet. Nah, kan ada revolusi otomotif itu kan macet itu kan bukan hanya di Malang, di Dino ya Mas Habib. Macet itu kan di seluruh dunia itu kan. Ternyata di Rusia sana itu sudah ada teknologi bagaimana mengatasi kemacetan lewat membuat jalan di bawah tanah.
Ya itu sebetulnya sudah lama kan di beberapa tempat, tapi tidak lalu kemudian dimulai massal kayak begitu. 100 meter Mas Habib dari permukaan tanah itu. Dan di bawah itu ternyata juga tidak satu, itu lantai 7 tuh Mas Habib. Itu kan luar biasa. Tol yang berlapis-lapis. Nah, berarti yang kayak begitu itu maksud saya manusia sendiri bisa melaksanakan. Maka lalu kemudian kalau hadis Nabi mengatakan bahwa dalam soal-soal dunia ini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu akan lebih tahu tentang duniamu, kan gitu kan. Itu diserahkan pada manusia, tidak diserahkan kepada agama. Karena itu seperti misalnya soal-soal yang bersifat fisikal, memenuhi kebutuhan, ini tergantung kepada bagaimana kreativitas bangsa itu. Bangsa yang begitu kreatif, lalu kemudian membangun pusat-pusat riset, dan riset itu lalu kemudian juga diikuti ya, temuan-temuan itu diikuti, seperti di Cina, di Korea, di Jepang, di Amerika, di Eropa, itu lalu kemudian masyarakatnya maju. Padahal di sana agama tidak begitu dipedulikan. Kan agama tidak dipedulikan Mas Habib. Tapi sudah nih, hanya lalu ada wilayah-wilayah manusia yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikan. Wilayah manusia yang tidak bisa menyelesaikan itu apa? Wilayah ruhani. Ruhani ini loh yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia sendiri itu. Karena itu kan ruhani itu ada orang menyebutnya juga ruh. Makanya ketika ditanya di Quran dikatakan yas'alunaka aniruh kuliru min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Soal ruh itu adalah soal agama ini. Soal ruhani ini adalah urusan Allah. Itu lalu kemudian diturunkan para nabi, para rasul itu sebetulnya bukan untuk kemakmuran, untuk lalu agar membuat bangunan-bangunan gedung, ya kan, pasar-pasar modern, bukan itu. Kalau ukurannya itu adalah itu, maka para nabi, para rasul itu gagal. Zaman itu kan belum bisa membuat gedung lantai 100, lantai 100, lantai 200, kan belum ada. Jangankan lantai 200. Mungkin bangunan-bangunannya juga kalau kita lihat juga sederhana-sederhana sekali. Karena memang urusannya bukan itu. Bahkan nanam kurma saja masih kalah dibandingkan dengan penduduk asli yang dulu belum beragama itu. Maka dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi manusia itu kan tidak hanya jasmani. Manusia itu kan ada urusan-urusan rohani. Manusia itu kan ada urusan-urusan yang bersifat batiniah itu kan. Yang batin. Tidak hanya yang dohir, yang batin. Yang ada di dalam hati. Ini kan tidak bisa, di riset kan tidak bisa. Mas Habib itu sesungguhnya siapa itu gimana kan di riset? Kalau dari sisi tubuhnya bisa. Tapi kalau dari sisi ruhaninya, Mas Habib kan tidak tahu. Ruhani saya ini kok tahu-tahu marah, itu kan tidak tahu ya. Saya itu dengan istri misalnya, ya, mohon maaf sebagai contoh aja, sebagai anak, satu saat kadang-kadang kok ada rasa tidak suka gitu kan. Ini apa ini yang menyebabkan kayak begini ini? Ini kan persoalan-persoalan rohani sebetulnya. Kita ini sebetulnya berasal dari mana? Kalau saya tadi menjelaskan bahwa manusia itu adalah dari jasmani rohani, yang jasmani dari ayah, dari ibu, gitu kan? Ovum dan sperma. Lalu kemudian tumbuhlah benih manusia yang lalu kemudian ada di rahim ibu kan itu kan. Lalu kemudian ditiupkannya ruh. Ruh itu selalu apa? Yang ruhani, ruh itu gimana? Bagaimana ngurus ruh? Bagaimana kita agar selamat? Ini kan manusia kan tidak bisa Mas Habib. Sekarang ini loh coba misalnya Mas Habib, yang ada kaitannya dengan kejujuran saja. Gitu kan? Yang ada kejujuran saja. Susah itu. Kita ini membuat orang jujur saja kan juga susah Mas Habib. Tidak ada teknologi untuk itu. Tidak ada teknologi untuk membuka jujur, kecuali kalau lalu kemudian dipaksa untuk jujur itu. Tapi yang itu berasal dari dalam diri kan tidak bisa Mas Habib itu kan. Bagaimana membuat anak itu lalu kemudian menjadi patuh yang itu dari akhlak kan juga tidak bisa Mas Habib sebetulnya itu. Maka lalu kemudian kalau Islam itu caranya ya agar lalu kemudian manusia itu tahu diri tentang hidupnya itu, maka lalu kemudian diajari agama, diajari syahadat, lalu kemudian sholat. Sholat itu kan bukan dari hasil teknologi. Bukan. Gitu kan? Puasa itu kan bukan dari hasil rumusan teknologi kan.
lalu haji, zakat, haji kan ibadahnya tetap aja walaupun teknologinya lebih canggih. Itu bukan dari rumusan hasil teknologi dan bukan dari hasil musyawarah itu. Itu adalah syariah yang didatangkan dari Allah lewat Rasulnya, kan begitu. Dan itulah agama. Coba kalau tidak ada agama, misalnya kita kan tidak tahu bagaimana caranya agar hati kita itu menjadi sabar, agar hati kita menjadi ikhlas, agar hati kita itu menjadi saling kasih sayang. Tidak ada teknologi. Tidak ada teknologi. Membikin kasih sayang itu tidak ada antara manusia, itu tidak ada. Nah itu kan. Nah yang manusia tidak bisa menyelesaikan sendiri sepanjang zaman, itulah agama. Dan sepanjang manusia itu hidup, Mas Habib, itu masih tetap saja seperti itu. Masih tetap saja yang ruhani itu masih tetap harus diperlukan agar lalu manusia itu tidak seperti binatang. Iya kan? Kalau manusia itu ruhaninya tidak diurus, kan dikatakan kal an'am, balhum adollu. Mereka itu seperti binatang, tapi lebih rendah daripada binatang. Ini kan agama ini sebetulnya. Dikatakan bahwa punya akal, punya hati, tapi tidak digunakan untuk mikir. Punya telinga, tidak digunakan untuk dengarkan. Punya mata, tapi tidak pakai untuk melihat. Balhum adollu. Kal an'am balhum adollu. Ini sebetulnya agama, karena itu agama masih tetap diperlukan. Bahkan lebih diperlukan. Justru yang diperlukan itu agar tahu dari mana kita, lalu kemudian kita sedang di mana, lalu kemudian makanya saya kalau sudah bicara kayak begini ini teringat Presiden Soekarno dulu. Ketika berkunjung ke Rusia, ke Moskow, ketemu sama Presiden Rusia, dipameri tentang teknologi, pusat-pusat riset, kampus-kampus, lalu perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, lalu kemudian penataan kota dan seterusnya. Lalu kemudian Presiden Rusia ketika itu bertanya, apa kesan Tuhan setelah datang di sini beberapa hari, saya perlihatkan dengan pembangunan di Rusia. Soekarno waktu itu diem. Tapi lalu kemudian diulangi lagi, gimana kesan Tuhan? Ya katakan aku enggak punya kesan apa-apa. Coba, Presiden Soekarno itu loh berani mengatakan kepada Presiden Rusia, aku tidak punya kesan apa-apa. Itu Uni Soviet. Lalu kemudian Presiden ketika itu Rusia ada mulai agak jengkelnya, negaramu baru berdiri kan gitu kan. Lalu kemudian belum ada perguruan tinggi, belum ada riset pusat-pusat riset, belum ada pengetahuan yang canggih, semuanya masih belum. Kamu mulai kok lalu kemudian ditunjukin tidak punya kesan apa-apa. Nah jawabannya apa waktu itu? Benar, negaramu yang sudah maju. Lalu yang namanya fasilitas kehidupan sudah luar biasa. Tapi ternyata sejak berapa hari saya berdialog, Anda sadari atau tidak, saya menangkap kesimpulan bahwa Anda tahu segala-galanya, tapi Anda tidak tahu tentang dirimu sendiri. Anda itu sebetulnya siapa, Anda sedang di mana, dan Anda mau kemana. Dan ternyata lalu kemudian dikatakan oleh si Soekarno bahwa tentang kehidupan yang menyangkut diri sendiri, agar kita tahu diri kita sendiri siapa, tahu kita ini lalu sedang dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Lalu bagaimana agar kita ini bahagia dalam jangka panjang. Anda juga mengenal yang namanya dunia the year after ya, hari setelah hari raya ini. Lalu apakah ketika Anda di sana nanti Anda sudah tahu kan belum? Anda kan belum mengerti. Dan Anda tidak akan bisa, Tuhan tidak akan mengerti karena jawaban itu tidak di hasil pemikiran. Jawaban itu tidak dari hasil riset. Jawaban itu tidak dari hasil musyawarah, dialog, diskusi, debat. Petunjuk tentang kehidupan yang sebenarnya itu adalah dari kitab suci. Saya sebagai seorang muslim, Soekarno mengatakan begitu. Saya tahu dari Al-Quran. Anda tidak tahu yang namanya Zabur, Anda tidak tahu namanya Injil, Anda mengabaikan yang namanya Taurat, Anda sampai kapanpun tidak akan tahu tentang kehidupan manusia yang sebenarnya ini. Maka Anda belum pantas kalau Anda tidak tahu seperti ini. Akhirnya lalu kemudian sadar dan lalu kemudian di Peterburg gitu kan. Ada tanah yang pinggir jalan yang dekatnya sungai. Lalu dibongkar itu berupa gudang dibongkar dan kan bangun masjid.
Masjid itulah sampai sekarang masih ada dinamai Masjid Soekarno atau Masjid Biru. Nah ini jadi sebetulnya Rusia yang kayak begitu, yang sangat anti agama kayak gitu, ternyata masih perlu agama dan sekarang terbukti agama, apalagi sekarang ini di tengah kota Moskow itu sudah ada masjid yang bisa menampung 10.000 jamaah. Lah ini kan luar biasa Mas Habib. Jadi kurang modern apa sekarang negara-negara maju? Malah mereka lalu kemudian dekat dengan apa? Karena itu maka kalau Mas Habib bertanya tadi, bahwa apakah dengan teknologi udah kayak begitu maju, agama masih relevan, sangat masih tetap relevan. Agama itu adalah menyelesaikan problem-problem yang manusia sendiri tidak akan mungkin mampu menyelesaikannya. Agama adalah menyelesaikan problem yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikan. Problem apa itu? Problem diri manusia sendiri. Problem menyangkut diri manusia sendiri, yang manusia itu terdiri dari yang zahir, yang batin, yang jasmani, yang ruhani, urusan-urusan keduniaan, urusan-urusan jasmani, urusan-urusan yang zahir, manusia bisa menyelesaikan. Kalau belum, karena memang belum ditemukan, dan belum niru yang lain. Tapi urusan batin, urusan ruhani, sampai kapanpun dia kalau tidak ada agama, tidak bisa, karena itulah agama ada sepanjang zaman. Itu kesimpulan saya. Ini nanti mau ke Ubud itu, jadi saya akan mengunjungi teman dari teman saya dari Eropa yang membuat kompleks healing namanya. Jadi orang-orang banyak ke sana karena tidak tenang hidupnya. Iya. Jadi kan saya ingin mudah-mudahan nanti bisa bikin konten di sana. Jadi itu intinya adalah bahwa masyarakat Eropa, masyarakat Amerika itu membutuhkan itu spiritual healing. Karena dia ini tidak enak hidupnya, stres ini macam-macam permasalahan begitu banyak. Makanya itu kan Mas Habib. Saya pernah saya itu terkejut ketika dialog makin maju mereka. Dialog di Universitas di Tokyo Mas Habib. Kebetulan diskusi terbatas lalu banding-bandingkan. Ternyata guru besar di Jepang itu sangat muji-muji Indonesia Mas Habib. Dalam hal itu. Begitu enak katanya hidup di Indonesia. Dia mengatakan, jangan tersinggung kamu, dia bilang itu. Gaji saya itu ya kan, setiap bulan bisa jadi 15 bahkan 20 kali dari gajimu. Gaji di Indonesia. Tapi dia bilang gitu kan, untuk kebahagiaanmu, kamu 20 kali lipat daripada kebahagiaan saya yang ada di Jepang ini. Karena itu dia kepingin nanti ketika pensiun mau hidup di Indonesia gitu kan. Jadi jangan dikira Indonesia itu lalu ngeluh, lalu susah, lalu jelek. Enggak, Indonesia ini karena agama ini loh. Yang jasmani dan ruhani, dan lalu kemudian juga secara bersama-sama kita. Karena itu jangan terlalu kemudian pesimis, merasa rendah, apalagi lalu kemudian ada mengatakan bahwa Indonesia ini tidak jujur, lalu bandingkan dengan belum ke kampung saya Mas Habib. Saya itu kan punya rumah di Trenggalek Mas Habib, tinggalan orang tua saya. Rumah saya itu karena saudara saya tidak ada, itu kan, sehingga kosong. Tidak ada yang nempati. Hanya untungnya di sebelah itu ada masjid, di sana ada madrasah, karena ayah saya dulu kan tokoh agama di tingkat itu. Di rumah saya itu ada televisi, ya kan, ada harta macam-macam di sini. Nggak dikunci itu, nggak ada maling itu Mas Habib. Nggak ada pencuri. Jadi kemudian coba, di tempat saya kan ada kebun kelapa gitu Mas Habib ya. Ada kelapa, ada buah-buahan, ada macam-macam. Kalau saya lama aman Mas Habib. Jadi kalau misalnya pakai CCTV. Nggak usah. Jadi tetangga saya, ada tetangga itu Mas Habib, yang biasanya ngurus begitu itu. Kalau misalnya ada kelapa yang waktunya petik itu dulu itu kan. Itu ya dipetik aja oleh dia lalu dijualkan. Nanti dia sudah tahu bahwa dia dapat separuh. Lalu kemudian saya dapat separuh. Itu ya diletakkan di situ kok. Jadi orang Indonesia itu yang jujur banyak loh. Makanya saya kadang-kadang sedih dikatakan lalu Indonesia tidak jujur. Ya mungkin hanya orang-orang tertentu dan ketidakjujur. Pejabat ya.
Jadi di situ sebetulnya itu. Jadi yang dikeluhkan itu mungkin orang-orang tertentu yang punya apa nanti. Masih oke lah. Masih oke menurut saya ya. Itu tadi kalau Mas Habib ngomong pejabat karena akhir-akhir ini kan banyak tersangkut. Banyak orang tersangkut korupsi. Cobalah kita lihat bangsa ini secara keseluruhan. Betapa indahnya betapa indahnya Indonesia ini. Hanya memang yang problem itu adalah ngurus manusianya itu. Bukan alamnya tapi ngurus yang ngurus manusianya itu, yang itu tidak bisa diurus sendiri, maka caranya adalah agama. Saya kalau bisa membayangkan, Prof, itu kalau Korea Utara itu terus membangun bom atom, itu mengerikan juga karena tanpa agama. Kalau tanpa agama, tidak ngerti agama. Makanya jadi bisa menghabisin dunia semua. Makanya itu kan sekarang oleh PBB kan selalu dianu. Makanya kan di sini Mas Habib ya, di Quran itu kan surat Ali Imran ya 191, 92 itu indah sekali. Di sana ada konsep yang namanya ulul albab. Siapa ulul albab? Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Adalah orang-orang yang selalu ingat Allah tatkala berdiri, duduk dan berbaring. Posisi manusia itu kan ya 3, Mas Habib. Ya berdiri, kalau tidak berdiri duduk, kalau tidak duduk dan berbaring. Itu supaya selalu ingat Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang terusnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hendaknya kamu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itu kan belajar IPA, IPS, humaniora kan. Lalu kemudian diturunkan Robbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Nah, untuk agar tidak sia-sia, maka kan harus ada teknologi. Kita kan coba tumbuh-tumbuhan di Indonesia itu berapa juta jenis ya. Dedaunan, apa lalu kemudian kekayaan laut, kekayaan tanah, macam-macam kan luar biasa. Tapi itu semua kan muspro. Artinya tidak digunakan kalau tidak ada teknologi. Nah, disadari juga bahwa teknologi itu kalau tidak dikendalikan, maka akan susah, itu kan merusak. Maka lalu kemudian ayat berikutnya itu ditekan subhanaka faqina ada benar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Apa namanya? Ini kan kalau teknologi itu dikembangkan berlebih-lebihan seperti yang saya katakan di etika itu, spiritual, maka itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Dan yang memberitahukan kayak begini ini ya agama, Mas Habib. Dia tidak ngerti bahwa maunya dia itu agar hidup enak, agar dia menang, tapi dia sendiri juga bisa hancur sendiri, musnah gara-gara teknologinya sendiri. Bisa bunuh diri secara bersama-sama saat negara, kan begitu Mas Habib. Agama. Maka dalam pembicaraan ini pada saat kapanpun, dimanapun, agama tidak akan kehilangan peranannya, tidak akan fungsinya. Agama tetap digunakan, dibutuhkan sepanjang di situ ada manusia, karena agama itu adalah ngurus apa yang ada dalam diri manusia itu. Matur nuwun pencerahannya Prof. Imam. Jadi baiklah penonton, saya kira cukup banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan ya ini semua menjadi pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya